Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Faik Maulana. Hari ini saya berkesempatan untuk menjelaskan kepada teman-teman terkait mata kuliah HAM. Sebelumnya, disclaimer dulu ya teman-teman. Karena pada kesempatan ini saya cuma mungkin hanya poin-poinnya saja, sehingga saya rasa teman-teman masih perlu untuk mencari atau mengkaji lebih lanjut terkait hukum HAM ini, karena memang HAM ini kan selalu ini ya, teman-teman selalu dibicarakan di mana-mana dan sangat relate lah ke kehidupan kita masing-masing, sehingga saya rasa tidak cukup untuk hanya menonton mentoring ini, begitu. Sebagai permulaan, pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi ya terkait hak asasi manusia ini. Baru-baru ini terjadi demo terhadap DPR, itu dari ada yang buruh, ada yang dituntut rakyat. Tentunya teman-teman juga pasti melihat nih fenomena yang cukup masif, dan pasti kalian juga bertanya-tanya, sebenarnya apa sih hak-hak yang harus sebenarnya, apakah memang hak-hak itu dapat dibatasi atau memang semuanya bisa dipenuhi oleh negara, begitu. Nah, kita breakdown sedikit teman-teman dari hak asasi manusia. Kita mulai dari pengertian hak itu sendiri. Pengertian hak, saya mengambil 3 ahli. Yang pertama, Lev Wenar menyatakan bahwa pemberi kuasa, hak itu adalah pemberi kuasa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan dalam sebuah keadaan. Yang kedua, Rex Martin tidak memahami hak sebagai klaim, tetapi sebagai jalan untuk dilakukan sebuah tindakan. Jadi kalau misalkan Lev Wenar tadi berpendapat bahwa hak ini itu sebuah klaim untuk dilakukan sebuah tindakan atau tidak melakukan sebuah tindakan. Kalau Rex Martin menganggap sebagai alat atau sebagai jalan untuk dilakukannya sebuah tindakan. Yang terakhir, saya juga mengutip dari James Nichol, yakni ini lebih luas lagi teman-teman. Hak itu adalah hak dengan sendirinya mengimplikasikan, yang pertama, adanya pihak yang menyandang kepemilikannya. Yang kedua, keuntungan atau kebebasan yang diberikannya. Yang ketiga, pembebanan atau kewajiban pada suatu pihak tertentu. Dan terakhir, memuat nilai prioritas ketika dihadapkan dengan pertimbangan lainnya. Ya, kalau misalkan bisa saya simpulkan, pengertian hak sendiri itu adalah sebuah klaim, teman-teman. Ada yang bilang sebuah klaim, ada yang bilang hanya sebagai alat untuk dilakukannya suatu tindakan, begitu. Nah, untuk memahami lebih lanjut, kita akan masuk lebih dalam lagi teman-teman. Kita bisa melihat ke belakang, yakni dari sejarah HAM terbentuk. Saya mengutip dari buku Rona Smith, yakni untuk sejarah HAM sendiri dibagi menjadi 3 generasi. Generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga. Generasi pertama itu ada pada abad 17 dan abad 18. Itu dimulai dari Amerika Serikat dan Prancis atas dasar kekuasaan absolut dari suatu negara. Pada akhirnya, rakyat-rakyat pun juga geram begitu ya, karena memang negara ini tidak bisa diapa-apain. Akhirnya mereka menyuarakan hal tersebut dan muncullah yang dinamakan hak-hak negatif. Hak negatif ini apa sih? Hak negatif ini adalah jadi pemenuhan haknya itu tidak perlu negara itu ikut campur, teman-teman. Jadi memang sudah melekat pada masing-masing manusia. Contohnya, misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan lain-lain. Begitu. Lalu lanjut ke generasi kedua. Generasi kedua lebih luas lagi. Bukan hanya hak sipil dan politik, tetapi juga hak ekonomi, sosial, dan budaya atau ekosok. Nah, hak-hak yang muncul ini, yang disuarakan ini adalah hak-hak positif, teman-teman. Hak positif itu ya tadi ya kebalikan dari hak negatif. Kalau hak positif itu negara harus memenuhi hak-hak dari rakyatnya melalui misalnya konstitusi atau hukum positif, begitu. Yang terakhir ada generasi ketiga. Generasi ketiga sebenarnya sama-sama nggak jauh beda dari generasi pertama dan generasi kedua, teman-teman. Tetapi memang dicetuskannya itu oleh negara-negara berkembang. Karena kalau misalkan kita melihat sejarah ya, negara-negara berkembang itu kan negara yang bekas kolonialisme. Pada akhirnya mereka menyuarakan hak-hak tersebut untuk adanya penyamaan pertumbuhan ekonomi lah, intinya begitu. Tapi ya tidak jauh beda lah dari generasi pertama dan generasi kedua. Bedanya hanya pada pencetusannya aja oleh negara berkembang begitu. Nah, lalu saya simpulkan tadi generasi pertama ya teman-teman, generasi pertama itu intinya adalah munculnya hak negatif, yakni hak-hak yang melekat begitu ya, hak untuk hidup dan lain-lain. Kalau generasi kedua itu hak positif, begitu. Hak positif yakni negara itu harus membantu untuk pemenuhan hak-hak dari masyarakat negara tersebut, begitu.
Oke, selanjutnya kita akan mengenal prinsip-prinsip dalam hak asasi manusia. Yang pertama, itu ada inalienable atau tidak dapat dicabut. Jadi ini mengacu pada paragraf 5 Konvensi Wina, teman-teman, yang mengatakan bahwa semua hak itu sifatnya universal dan tidak dapat dicabut. Artinya, walaupun memang misalnya ya, saya ambil contoh, misalnya pelaku pembunuhan, ya, dalam suatu kasus pelaku pembunuhan, di mana ya pelaku itu tetap ada haknya gitu loh, walaupun memang dia pelaku pembunuhan, tetapi tetap ada dan tidak dapat dicabut gitu, mau bagaimanapun caranya. Nah, lalu yang kedua itu adalah equality atau kesetaraan. Nah, untuk kesetaraan ini sebenarnya mungkin kalian ya udah tahu lah ya, kayak equality before the law dan lain-lain. Tapi untuk prinsip HAM equality ini sebenarnya menekankan untuk dimana misalnya dalam suatu keadaan tertentu manusia diperlakukan sama. Nah, yang lain tuh diperlakukan sama juga. Kebalikannya, kalau misalkan seseorang manusia diperlakukan berbeda, yang lain juga berbeda. Artinya memang ada kesetaraan yang timbul gitu. Misalnya kalau saya ambil contoh lagi, penyamarataan pendidikan, penyamarataan apalagi, ya dan lain-lain lah. Banyak banget contohnya. Dan lalu selanjutnya ada prinsip non-discrimination, teman-teman. Non-discrimination ini sebenarnya masih berkesinambungan ya, masih keterkaitan lah sama equality tadi. Tapi intinya adalah HAM ini tidak dapat mentoleransi ya teman-teman untuk adanya diskriminasi terkait misalnya suku, etnis, ras, agama tertentu. Pokoknya apapun perlakuan itu tidak dapat dibenarkan lah intinya. Oke, prinsip HAM selanjutnya adalah interdependent, interrelated, dan indivisible. Yang pertama, interdependent artinya antara satu hak dengan hak yang lain itu untuk pemenuhannya saling bergantung satu sama lain. Misalnya, ambil contoh kayak hak upah yang layak, itu artinya kan berarti harus ada hak pekerjaan yang layak dulu dong, dan lain-lain lah. Pokoknya antara satu hak dengan hak yang lain itu bergantung gitu loh. Saling ketergantungan untuk pemenuhannya. Tetapi memang tidak semua hak itu ketergantungan dengan hak yang lain. Bahkan mungkin dari dari 1000 paling cuma 40 lah yang ketergantungan satu sama lain begitu. Lalu yang kedua, interrelated, saling keterkaitan. Nah, untuk memahami prinsip HAM ini, kita harus ke belakang dulu ya teman-teman. Kita harus mengetahui dulu tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Nah, DUHAM ini pada akhirnya itu dipisah teman-teman jadi dua konvensi lagi, yaitu ICCPR dan ICESCR. Nah, pada praktiknya negara-negara itu susah untuk mengaplikasikan si hak ekonomi sosial budaya ini dan lebih condong untuk mengutamakan hak sipil dan politik. Tetapi pada saat perdebatan itu ada seseorang perwakilan dari Argentina menyatakan bahwa ya hak ekosok ini harus selalu berdampingan gitu dengan hak sipil dan politik karena memang satu dengan yang lain itu saling terkait. Baik lagi karena sebelumnya awalnya itu kan dari DUHAM yang dipisah jadi dua konvensi kan. Artinya memang dua-duanya itu harus diberlakukan di negara-negara anggota lah. Lalu yang terakhir itu ada indivisible atau tidak saling terbagi. Nah, ini masih nyambung teman-teman dari interrelated, yakni kalau misalkan indivisible itu artinya ya tadi ICCPR dan ICESCR itu tidak terbagi satu sama lain, memang satu kesatuan, tetapi memang scope-nya aja yang berbeda dan untuk pemberlakuannya itu harus berdampingan yang tadi aku bilang ya, begitu. Lalu saya masuk ke margin of appreciation. Saya mengambil suatu contoh kasus di mana dulu pada tahun 1998 di Universitas Istanbul terdapat surat edaran yang menyatakan untuk melarang penggunaan tutup kepala atau hijab dan menumbuhkan jenggot. Dan untuk orang-orang atau mahasiswa yang memakai tutup kepala dan jenggot itu akan dipersulit lah intinya, akan dipersulit terkait pendaftaran ujian atau misalnya praktik lapangan dan lain-lain. Lalu seorang mahasiswa bernama Laila Sahin yang kebetulan dia memakai tutup kepala atau jilbab, dia saat itu ingin mendaftarkan dirinya untuk ujian, tetapi ditolak karena adanya surat edaran tersebut.
pada akhirnya Leila ini menggugatlah surat edaran itu, menggugat Universitas Istanbul ini ke ICHR atau Pengadilan HAM Eropa. Lalu timbul pertanyaan, apakah memang pengadilan HAM atau masyarakat internasional itu bisa ikut campur nih ke otoritas nasional? Dan kalau misalkan bisa atau tidak bisa, bagaimana batasannya? Nah, untuk menjawab hal itu, kita harus memahami margin of appreciation dulu. Margin of appreciation ini berasal dari kata Perancis, yakni margin de appreciation, yang menyatakan bahwa pada intinya memberikan kelonggaran bagi negara untuk melakukan suatu kewajiban di bawah konvensi. Saya ulang lagi, jadi margin of appreciation ini kayak memberikan ya melonggarkan lah untuk negara tunduk atau melakukan kewajiban di bawah suatu konvensi. Nah, lantas bagaimana batasannya? Bagaimana batasannya untuk tidak melakukan kewajiban konvensi gitu kan susah nih. Nah, makanya sebenarnya ada banyak kriteria-kriteria tertentu teman-teman. Tapi yang wajib dilakukan adalah uji proporsionalitas. Jadi, apakah pembatasan atau pengurangan hak ini itu apakah berlandaskan dengan tujuan awal yang niat yang baik misalnya atau tidak gitu loh. Nah, ini tuh harus diuji dulu gitu loh. Nah, balik lagi ke Leila Sahin tadi, pada akhirnya Pengadilan HAM Eropa melakukan uji proporsionalitas tadi kan. Menguji dan memutus bahwa adanya surat edaran ini tidak melanggar hak apapun. Apalagi untuk pemakaian jilbab itu apakah menjadi simbol agama atau bukan. Ya, jadi tidak jelas gitu. Nah, makanya memang saat itu intinya ICHR itu tidak menganggap bahwa surat edaran ini melanggar hak lah begitu. Nah, makanya memang untuk kasus-kasus HAM teman-teman itu sangat kasuistis dan tidak berpatok pada kasus tertentu gitu ya. Ya palingan mungkin jadi rujukan cuma jurisprudensi, tapi pada akhirnya balik lagi kasusnya bagaimana, faktualnya bagaimana, dan praktisnya bagaimana begitu. Lalu kita lanjut ke hak positif dan hak negatif. Sebenarnya tadi saya udah sempat menyinggung juga ya terkait hak positif dan negatif di sejarah tadi ya. Nah, untuk hak positif sendiri saya ulangi teman-teman, hak positif itu adalah hak-hak yang harus dipenuhi, hak-hak yang harus difasilitasi oleh negara terhadap rakyatnya, misalkan lewat hukum positif atau yang lain. Nah, mungkin biar jelas misalnya gini, untuk hak positif itu ada namanya kontrak sosial. Kontrak sosial ini adalah gini, misalnya kita sebagai rakyat ya, sebagai rakyat Indonesia itu membagi atau kayak menyisihkanlah sebagian hak kita ke pemerintah, misalnya kayak pemilu dan lain-lain. Nah, nanti pemerintah itu harus memastikan hak-hak kita terpenuhi. Artinya ada kontrak sosial tuh di antara rakyat dan pemerintah. Nah, itu salah satu contoh hak positif, biar kalian mungkin nanti jelas ya. Lalu yang kedua ada hak negatif. Hak negatif ini yang tadi ya sempat saya mention juga ya. Hak negatif ini adalah yang melekat gitu ke ke manusia sebagai martabat manusia. Jadi sebenarnya nggak perlu ada ikut campur negara pun juga ada hak ini gitu loh. Bisa dipenuhi. Misalnya ya tadi ya hak-hak yang fundamental, misalnya hak untuk hidup dan lain-lain gitu. Lalu kita masuk ke derogable dan non-derogable rights. Nah, saya mengutip dari pasal 4 ICCPR, yakni derogable rights adalah hak-hak yang dapat dikecualikan atau dikesampingkan, atau biasanya misalnya dikurangi pada situasi-situasi darurat tertentu. Nah, tetapi pada pasal tersebut dikatakan juga bahwa hak-hak yang dikurangi atau yang dikesampingkan ini tidak boleh hak-hak yang fundamental gitu. Misalnya ya terkait diskriminasi, terkait etnis, ras, agama tertentu itu nggak boleh, tetap nggak boleh. Lalu ada non-derogable rights. Nah, dan non-derogable rights itu saya mengutip juga di ICCPR pasal 4 ayat 2, yakni hak-hak yang sebenarnya hak-hak itu tidak dapat dikesampingkan sama sekali. Seperti misalnya hak atas hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk merdeka atau tidak menjadi budak, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada namanya restrictions atau limitations. Jadi, intinya adalah restriction atau limitation ini mengenai kayak kewenangan negara untuk membatasi pemenuhan
perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dalam kondisi dan syarat tertentu dan bukan dilakukan untuk keadaan darurat. Jadi kalau misalkan kalian belum bisa bedain antara derogable dan limitation atau restriction, jadi bedanya adalah kalau derogable itu dikurangi karena ada situasi darurat, misalnya bencana alam atau dan lain-lain lah. Nah, untuk limitation atau restriction itu bukan karena situasi darurat. Nah, makanya sebenarnya untuk restriction limitation ini baik lagi teman-teman, harus ada pihak yang melakukan uji proporsional itu. Karena kalau tidak, batasannya itu sangat sulit lah, maksudnya mungkin kadang bisa sewenang-wenang gitu, melanggar hak-hak rakyatnya begitu. Dan saya ambil contoh kasus, mungkin kemarin ada pemblokiran internet di Papua. Nah itu coba mungkin teman-teman cari dan teliti lebih lanjut begitu ya, apakah menurut teman-teman itu adalah derogable atau limitation begitu, apakah apakah pemerintah itu melakukan pelanggaran HAM atau tidak gitu loh. Mungkin nanti teman-teman bisa mengulik lebih lanjut lah ya gitu. Oke, kita berlanjut ke penegakan HAM. Saya ambil contoh suatu kasus teman-teman. Misalnya suatu negara tidak meratifikasi konvensi-konvensi HAM. Misalnya konvensi CEDAW ya, Against Women misalnya, atau CAT Against Torture. Apakah jika ada pelanggaran-pelanggaran HAM yang diatur dalam konvensi tersebut, apakah karena negara tersebut tidak meratifikasi, apakah tidak bisa gitu untuk mengadukan laporan atau gugatan? Nah, ini bisa dijawab teman-teman untuk penegakan HAM dibagi menjadi dua, yaitu charter based dan treaty based. Nah, charter based itu untuk pengaduannya itu kalian biasanya ke PBB. Nah, negara-negara itu ke PBB. Jadi memang ada namanya Dewan Hak Asasi Manusia dan nantinya Indonesia itu misalnya atau negara yang lain itu lapornya ke situ kalau misalkan tidak terikat dalam suatu konvensi. Nah, yang kedua itu treaty based. Treaty based artinya ya kebalikan dari PBB ya. Ya jadi nanti kalau misalkan kalian Indonesia lapor gitu ya ada pelanggaran HAM, ya itu nanti lapornya ke komite-komite yang bekerja di bawah suatu konvensi gitu loh. Dan untuk perbedaannya sendiri untuk charter based itu dilakukan oleh Dewan Hak Asasi Manusia setiap mandat khususnya itu setiap tahun sekali dan mandat tematiknya 3 tahun sekali. Nah, untuk treaty based itu dilakukannya oleh Treaty Monitoring Bodies atau TMB. Itu dilakukan setiap 4 tahun atau 5 tahun sekali. Dan disitulah nanti negara-negara bisa mengadukan atau melaporkan gitu ya kalau misalkan memang ada dugaan pelanggaran HAM gitu. Oke, selanjutnya kita beralih ke Indonesia. Bagaimana Indonesia untuk pemenuhan haknya? Bagaimana Indonesia terkait perlindungan hak rakyat-rakyatnya? Nah, kita membahas Komnas HAM dulu teman-teman. Nah, kita karena sudah jelas gitu ya di konstitusi kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 itu terkait tugas dan wewenang Komnas HAM itu dibagi menjadi 4 fungsi. Yang pertama tugas dan wewenang fungsi pengkajian dan penelitian. Jadi Komnas HAM ini nanti meriset tuh instrumen-instrumen sumber hak asasi manusia di internasional. Dan nanti lanjut ke fungsi penyuluhan, di mana Komnas HAM itu mengadvokasikanlah ke masyarakat terkait hak-hak apa saja yang perlu dilindungi. Lalu yang ketiga ada fungsi pemantauan, di mana Komnas HAM ini bisa misalnya melakukan penyelidikan terkait dugaan kasus pelanggaran HAM, atau misalnya Komnas HAM juga berwenang untuk melakukan pemantauan atau menjadi saksi ahli begitu ya di persidangan, ya itu masuk ke fungsi pemantauan. Yang terakhir ada fungsi mediasi. Fungsi mediasi itu adalah Komnas HAM berwenang untuk melakukan tindakan perdamaian lah, kayak misalkan mediasi, konsultasi, negosiasi dan lain-lain. Dan juga nantinya Komnas HAM berwenang untuk melakukan memberikan surat rekomendasi lah terhadap pemerintah atau DPR terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Nah, yang kedua ada pengadilan HAM. Ini saya dari Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 pasal 4 mengatakan bahwa pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara terkait hak pelanggaran HAM berat. Nah,
Untuk pasal 5-nya, pengadilan HAM berwenang juga untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan di luar teritorial Indonesia, tetapi dilakukan oleh warga negara Indonesia. Saya ulangi teman-teman, untuk pengadilan HAM ini itu hanya jurisdiksinya terbatas pada HAM berat, dan untuk teritorialnya pun bisa di luar juga, di luar Indonesia, tetapi asalkan yang melakukannya itu warga negara Indonesia. Ya pastinya untuk nanti praktis-praktisnya pasti ada MLA ya, atau Mutual Legal Assistance gitu ke negara-negara tertentu untuk misalnya mencari bukti-bukti, saksi, dan lain-lain. Dan pengadilan HAM ini juga pada pasal 6 juga tidak berwenang untuk memeriksa atau memutus perkara pada pelaku yang di bawah 18 tahun pada saat kejahatan itu dilakukan gitu. Dan pasal 7-nya menjelaskan bahwa pelanggaran HAM itu dibagi menjadi dua, teman-teman, yakni kejahatan genosida atau genosida sama kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, ini teman-teman juga harus membedakan ya antara genosida dan KTK atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Memang dua-duanya sifatnya masif gitu ya, cuman ada perbedaannya teman-teman. Untuk genocide atau genosida itu ditujukan untuk suatu kaum tertentu, misalnya suku, etnis, ras, agama tertentu. Nah, untuk KTK sendiri sebenarnya kalau yang saya lihat ini lebih masif gitu. Jadi kalau KTK itu dilakukan oleh biasanya pemerintah dan dilakukan secara sistematis terhadap masyarakat ya terhadap masyarakat luas gitu. Jadi memang lebih luas dan tidak hanya ditujukan kepada suatu kaum tertentu. Dan tadi ya, bedanya tuh kalau genocide terkait suatu kaum tertentu, kalau KTK tuh biasanya lebih tersistematis dan lebih luas begitu. Nah, untuk pelanggaran HAM sendiri dibagi menjadi dua ya teman-teman, pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat. Untuk pelanggaran HAM sendiri pada Undang-Undang 39 tahun 99 dijelaskan bahwa pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini. Untuk pelanggaran HAM berat, sejauh ini hanya bisa dijelaskan oleh undang-undang tadi ya, pengadilan HAM tadi, yakni pelanggaran HAM itu hanya dibagi menjadi dua, yakni kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Jadi pelanggaran HAM itu dikhususkan lagi, ada juga pelanggaran HAM berat, teman-teman. Jadi kalau pelanggaran HAM berat udah pasti pelanggaran HAM, kalau pelanggaran HAM belum tentu pelanggaran HAM berat. Oke, teman-teman, mungkin dari teman-teman sekalian sudah mulai tergambar begitu ya. Apa sih HAM itu, bahas apa sih, isinya apa sih, apa pengertian atau sejarahnya misalnya, atau kayak di dalamnya itu ada apa aja. Setidaknya kalian sudah tergambar gitu. Makanya tadi aku bilang juga dari awal bahwa memang mentoring ini tuh sebenarnya hanya untuk review teman-teman aja. Jadi tetap setelah menonton mentoring ini, kalian harus tetap untuk mencari literatur internasional yang lain begitu. Dan saya harap nantinya mungkin teman-teman yang sedang menjalani mata kuliah hak asasi manusia bisa mendapatkan nilai yang kalian harapkan begitu. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau barangkali kurang jelas, mungkin teman-teman bisa leave ya di kolom komentar, dan mungkin teman-teman jika mau approach aku atau reach aku boleh nanti di kontak pribadi aku ya di bawah sini. Oke, terima kasih teman-teman. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Yusuf Hidayatullah. Saya berasal dari angkatan 2022. Di sini saya perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Hukum Teknologi Informasi, Komunikasi dan Kekayaan Intelektual. Di sini saya akan membawakan mata kuliah mengenai hukum hak kekayaan intelektual. Baik, untuk pematerian pada kali ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai apa itu hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual sendiri mengacu kepada hak yang timbul atas olah pikir otak manusia untuk menghasilkan suatu produk ataupun proses yang berguna untuk manusia. Jadi intinya bahwa hak kekayaan intelektual ini merupakan suatu hak yang timbul atas olah kreativitas manusia, di mana manusia dikaruniai oleh akal yang ia memiliki akal untuk menghasilkan sesuatu. Untuk mendapatkan perlindungan sendiri, hak kekayaan intelektual haruslah diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Dan juga karakteristik lain dari hak kekayaan intelektual ini sendiri, ia merupakan suatu hak yang mengikuti atas bendanya yang disebut hak kebendaan. Karena
hak kekayaan intelektual merujuk kepada benda bergerak tak berwujud secara hukum benda apabila ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk mendapatkan suatu perlindungan, maka hak kekayaan intelektual ini haruslah diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Lalu, ada teori dasar perlindungan hukum hak kekayaan intelektual yang dikenal oleh dalam tataran akademis, yaitu teori dari Robert Sherwood, yang dimana ia mengemukakan apa saja sih yang perlu didapat oleh seorang pencipta apabila ia telah menghasilkan suatu karya. Yang pertama, ada reward theory. Reward theory ini berbicara bahwa segala sesuatu yang telah ia korbankan, telah ia perbuat, dan telah ia hasilkan, maka harus mendapatkan suatu apresiasi berupa reward. Yang kedua, recovery theory. Apabila reward theory tadi berbicara mengenai suatu hal yang perlu didapatkan oleh seorang pencipta atau inventor atau bentuk lainnya, maka recovery theory berbicara mengenai apabila seorang pencipta ataupun inventor ini telah mengeluarkan biaya-biaya untuk menghasilkan invensi tersebut, maka ia perlu mendapatkan biaya untuk merecovery apa yang telah ia perbuat dan hasilkan tadi. Lalu, ada incentive theory. Jadi kalau misalkan incentive theory ini lebih merujuk kepada keuntungan ekonomi yang ia dapatkan atas hasil olah pikir yang ia hasilkan. Kemudian ada risk theory. Ini merupakan bahwa suatu hak kekayaan intelektual haruslah terlindungi dari suatu resiko ataupun potensi pelanggaran yang akan terjadi ke depannya. Maka, seorang pencipta maupun inventor ini harus dilindungi oleh suatu rezim hukum, yang dimana ini adalah hukum hak kekayaan intelektual. Yang kemudian, economic growth theory. Economic growth theory merujuk kepada sesuatu yang lebih makro, di mana dalam hal seorang pencipta atau inventor ini telah terhargai apa yang telah ia perbuat dan apa yang telah ia hasilkan, maka ini dapat menjadi stimulus terhadap ekonomi secara lebih meluas, yang dimana implikasinya adalah dia dapat berdampak serta meningkatkan pendapatan ekonomi nasional. Sehingga apabila seorang pencipta maupun inventor ini telah terhargai dan juga iklim pencipta yang dihargai ini telah berjalan sedemikian rupa, telah baik, maka secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut akan dapat menumbuhkan ekonomi suatu negara. Adapun peranan hukum hak kekayaan intelektual sendiri, yaitu untuk mewujudkan kepastian, keadilan, serta kemanfaatan bagi para pencipta, para inventor, para penemu, dan berbagai istilahnya. Jadi apapun yang telah dia perbuat, tenaga, waktu, biaya yang telah ia perbuat, maka ia perlu mendapatkan perlindungan secara hukum oleh negara. Sehingga di kemudian hari, pencipta maupun inventor ini tidak akan ketakutan untuk membuat invensi maupun penemuan-penemuan baru ke depannya. Sehingga iklim hukum yang kondusif sangat diperlukan untuk meningkatkan kemajuan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Adapun mengenai pembagian hukum hak kekayaan intelektual berdasarkan sifat tradisionalnya. Yang pertama, hukum hak kekayaan intelektual ini dapat dibagi kepada dua. Yang pertama, hak kekayaan industri, lalu hak cipta. Pada hak kekayaan industri sendiri, ini merujuk pada bentuk-bentuk dari hak kekayaan intelektual yang berhubungan langsung dengan industri. Contohnya, paten yang berbentuk proses maupun produk. Lalu ada merek yang merupakan suatu tanda yang menggambarkan suatu produk tertentu. Kemudian desain industri yang merupakan suatu desain yang menggambarkan yang berbentuk 3 dimensi ataupun 2 dimensi yang memiliki keunikan serta kekhasannya sendiri. Lalu ada desain tata letak sirkuit terpadu. Ini lebih merujuk kepada perangkat yang di dalamnya terdapat elemen aktif dan elemen pasif yang menunjukkan bahwa hal tersebut dihasilkan melalui keautentikan pikiran seorang inventor. Lalu yang terakhir ada perlindungan varietas tanaman. Apabila varietas tanaman ini merujuk kepada hasil dari tanaman yang telah direkayasa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu varietas yang baru. Sedangkan kalau misalkan hak cipta, itu lebih merujuk kepada hak yang timbul secara eksklusif dari seorang pencipta atas karya cipta yang dihasilkannya, yang memiliki berbagai bentuk. Lalu, apabila hak ini dibagi berdasarkan subjek pemilik hak, maka hak kekayaan intelektual ini dapat terbagi menjadi 2 macam hak. Yang pertama,
hak kekayaan individu. Hak kekayaan individu dipegang oleh seseorang ataupun badan hukum, yang dimana kepemilikannya bersifat eksklusif dan pihak lain yang ingin menggunakannya wajib terlebih dahulu mengadakan perjanjian lisensi maupun izin daripada si pemilik dan pemegang hak terkait tersebut. Adapun mengenai bentuk hak kekayaan intelektual yang tergolong kepada hak kekayaan intelektual individu, yang pertama ada hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, lalu varietas tanaman. Sedangkan pembagian HKI berdasarkan subjek pemilik hak secara komunal ini dimiliki secara kolektif oleh masyarakat lokal maupun masyarakat komunitas tertentu. Terkait dengan bentuk hak kekayaan intelektual dalam bentuk ini meliputi yang pertama, indikasi geografis, pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, serta sumber daya genetik. Sehingga implikasi dari pembagian tersebut adalah bahwa siapapun pemegang hak tersebut berhak secara eksklusif untuk melarang pihak lain menggunakan hasil invensi yang telah dibuatnya. Lalu, terdapat prinsip pelindungan hak kekayaan intelektual yang terbagi atas dua jenis. Yang pertama, terdapat prinsip deklaratif dan yang kedua ada prinsip konstitutif. Mengenai prinsip deklaratif sendiri, hal ini di mana bahwa perlindungan hukum atas suatu hak kekayaan intelektual tercipta ataupun dilindungi semenjak ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Contohnya, apabila seorang pencipta telah menciptakan sebuah lagu, maka perlindungan hak cipta timbul ketika lagu tersebut telah diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Yang dimana bentuk hak kekayaan intelektual dalam hal jenis ini, yaitu ada hak cipta serta rahasia dagang. Terkait rahasia dagang sendiri, apabila rahasia dagang tersebut telah ada dan juga telah beroperasi pada perusahaan tertentu, maka perlindungannya secara otomatis telah berada pada si pemilik rahasia dagang tersebut. Kemudian, ada prinsip perlindungan hak kekayaan lain, yaitu konstitutif, di mana prinsip konstitutif ini melekat perlindungan hukum apabila para pihak yang memegang hasil dari hak kekayaan intelektual tersebut telah mendaftarkan apa saja yang dibutuhkan kepada Dirjen Kekayaan Intelektual. Adapun mengenai bentuk dari hak kekayaan intelektual ini ada merek, lalu ada paten, desain industri, indikasi geografis, serta desain tata letak sirkuit terpadu. Terkait dengan sumber hukum secara internasional, maka Indonesia sendiri telah meratifikasi beberapa instrumen internasional, yang dimana bentuk dari ratifikasi ini dapat berupa Kepres maupun undang-undang. Hal tersebut disesuaikan kepada Undang-Undang Perjanjian Internasional, yang dimana kalau misalkan ia diratifikasi dalam bentuk undang-undang, maka konvensi tersebut diklasifikasikan sebagai perjanjian internasional yang memberikan dampak yang meluas bagi masyarakat. Sedangkan apabila hanya berbentuk Kepres ataupun sekarang berubah menjadi Perpres, maka itu merujuk kepada perjanjian-perjanjian internasional yang tidak terlalu melibatkan kepentingan publik. Lalu terkait dengan sumber hukum internasional dalam hak kekayaan intelektual ini sendiri, terdapat beberapa konvensi yang telah Indonesia ratifikasi. Yang pertama, ada Konvensi Paris yang diratifikasi dengan Kepres nomor 15 tahun 1997. Kemudian, ada Konvensi Bern tahun 1886 yang telah diratifikasi menjadi Kepres nomor 18 tahun 1997. Kemudian, ada TRIPS Agreement tahun 1994 yang telah diratifikasi dalam bentuk undang-undang dengan bentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Lalu ada juga mengenai Trademark Law Treaty yang telah diratifikasi dengan bentuk Kepres Nomor 17 Tahun 1997. Lalu, apa sih kira-kira implikasi praktis dari diratifikasinya konvensi ataupun perjanjian-perjanjian internasional tersebut? Di mana hal ini terdapat alasan historis yang melandasi mengapa Indonesia telah meratifikasi instrumen TRIPS Agreement. Yang pertama, karena Indonesia ingin menjadi anggota dari WTO. Dengan menjadi anggota, salah satu syarat untuk menjadi anggota WTO adalah dengan meratifikasi perjanjian yang berkaitan dengan pendirian WTO, di mana pada perjanjian tersebut terdapat suatu lampiran yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, yaitu TRIPS Agreement,
di mana apabila Indonesia ingin menjadi anggota dari organisasi World Trade Organization, maka ia memiliki kewajiban untuk meratifikasi instrumen TRIPS tersebut yang merupakan lampiran dari WTO, di mana hal tersebut berimplikasi kepada sumber hukum nasional yang berlaku saat ini. Terkait dengan dampak daripada diratifikasinya instrumen tersebut, yang pertama, hal tersebut menimbulkan suatu harmonisasi hukum nasional yang dapat terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, dengan membuat revisi terhadap undang-undang yang telah ada. Contohnya Undang-Undang Hak Cipta, Paten, dan Merek. Di mana revisi tersebut ditujukan untuk bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan terkait dapat disesuaikan dengan apa-apa saja materi muatan yang termuat pada TRIPS Agreement tersebut. Lalu yang kedua, membuat satu peraturan yang belum ada dengan secara khusus mengatur mengenai bentuk hak kekayaan intelektual. Dikarenakan Indonesia sendiri belum secara kompleks atau secara komprehensif mengatur mengenai hukum hak kekayaan intelektual, maka dengan diratifikasinya instrumen TRIPS tersebut, membuat Indonesia memiliki kewajiban untuk membuat undang-undang terkait tersebut. Contoh-contohnya adalah mengenai Undang-Undang Desain Industri, Undang-Undang Rahasia Dagang, Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, dan juga Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Kemudian, implikasi dari TRIPS Agreement ini terhadap sumber hukum nasional Indonesia, yaitu memberikan standar minimum terhadap perlindungan. Pada TRIPS Agreement tersebut, telah ditentukan mengenai waktu-waktu perlindungan yang harus diadopsi oleh negara-negara peratifikasi, sehingga peraturan undang-undangan di Indonesia harus menyesuaikan terhadap ketentuan perlindungan hukum tersebut. Lalu yang terakhir adalah penegakan hukum yang efektif. Salah satu tujuan lain dan juga dampak dari diratifikasinya instrumen tersebut adalah bahwa dari instrumen-instrumen internasional tersebut mensyaratkan atau mewajibkan kepada hukum nasional kita untuk mengatur penegakan hukum yang efektif apabila terjadi hal-hal yang melanggar hak dari pencipta, inventor, penemu, dan lain sebagainya. Lalu terkait dengan sumber hukum nasional yang mengatur mengenai persoalan hukum hak kekayaan intelektual tersebar pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti pada mengenai hak cipta diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta, kemudian paten pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 yang pada beberapa substansinya telah dirubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian ada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2016. Ada Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, diatur pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Kemudian ada Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Yang dimana undang-undang tersebut yang mengatur mengenai persoalan hukum hak kekayaan intelektual bersifat tercerai-berai ataupun terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda. Kemudian terdapat suatu peraturan pemerintah yang mengatur mengenai persoalan hak kekayaan intelektual yang baru-baru ini baru diundangkan oleh pemerintah, yaitu peraturan pemerintah mengenai kekayaan intelektual komunal, yaitu diatur pada PP nomor 56 tahun 2022. Adapun mengenai secara singkat mengenai materi muatan apa saja yang termuat pada PP tersebut, yang pertama ia mengatur mengenai hak kekayaan intelektual komunal seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, seperti ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, lalu mengenai potensi indikasi, dan juga indikasi asal. Dan juga ketentuan mengenai hukum hak kekayaan intelektual ini diatur pada peraturan turunan daripada instrumen-instrumen yang saya sebutkan sebelumnya. Sebagaimana diketahui, dalam hierarki norma ataupun hierarki perundang-undangan di Indonesia, terdapat Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan lain sebagainya. Sehingga peraturan mengenai hak kekayaan intelektual tersebut dapat termuat dari beberapa tingkatan hierarki norma tersebut. Lalu di sini saya akan membahas mengenai masing-masing jenis-jenis hak kekayaan intelektual tersebut secara lebih singkat. Dan juga lebih dijelaskan mengenai substansi dari perlindungan hak kekayaan intelektual tersebut. Yang pertama, saya di sini akan membahas mengenai hak cipta yang telah sebagaimana saya sebutkan barusan, telah diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Di mana secara definisi sendiri, hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah
ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata dan pembatasannya yang ditentukan oleh undang-undang. Mengenai jangka waktu sendiri, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa hak cipta terdiri daripada hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi mengacu kepada hak-hak yang diberikan oleh undang-undang terhadap pencipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas ciptaan yang dihasilkannya. Sedangkan hak moral sendiri merujuk kepada integritas maupun nama baik daripada si penciptanya. Misalkan, dalam sebuah karya lagu, maka setiap pencipta dari lagu terkait perlu dicantumkan sebagai pencipta, sehingga hal tersebut telah mengakomodir salah satu hak moral dari hak cipta itu sendiri. Setelah mengetahui pembagian tersebut, maka mengenai jangka waktu perlindungannya sendiri, terkait dengan hak moral, hak tersebut bersifat tak terbatas dan abadi sifatnya, sehingga hak moral dari seorang pencipta akan terus bertahan sampai kapanpun atas ciptaan yang telah dihasilkannya. Sedangkan terkait dengan hak ekonomi sendiri, telah diatur pada ketentuan di Undang-Undang Hak Cipta, yaitu bersifat seumur hidup dan juga 70 tahun setelah si penciptanya meninggal. Yang dimana mengenai bentuk-bentuk ciptaan ini telah diatur secara gamblang pada pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta yang berbentuk seperti lagu, karya sinematografi, karya arsitektur, ekspresi budaya tradisional, dan berbagai bentuknya yang lain. Terkait dengan paten sendiri, sebagaimana disebutkan sebelumnya, telah diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Paten sendiri merupakan suatu hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas paten proses maupun produk yang telah dihasilkannya. Mana terkait dengan paten ini sendiri lebih merujuk kepada suatu invensi di bidang teknologi yang berkaitan dengan penemuan suatu proses terbaru yang menghasilkan output yang berbeda maupun dengan menghasilkan suatu produk yang baru yang tidak pernah ataupun merupakan pembaruan daripada invensi sebelumnya. Terkait dengan unsur paten sendiri, terdapat pembagian seperti ada paten sederhana dan lain sebagainya. Contoh dari paten ini sendiri adalah teknologi-teknologi yang termuat pada perangkat elektronik, lalu juga seperti penemuan mesin maupun penemuan suatu komposisi obat terbaru. Lalu terkait dengan merek sendiri merupakan suatu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, dan kombinasi dari seluruh unsur tersebut. Ini di mana sebagai merujuk kepada hal yang saya sebutkan sebelumnya, hak atas merek ini timbul berdasarkan prinsip konstitutif, sehingga hak atas merek timbul pada saat dilaksanakan pendaftaran kepada Dirjen Kekayaan Intelektual. Terkait dengan merek ini sendiri telah dikenal luas oleh masyarakat, seperti merek-merek pada produk makanan, minuman, maupun jasa. Seperti yang merek-merek yang kita kenal seperti KFC, ada McD, dan ada kalau misalkan dari segi otomotif ada Toyota, Daihatsu, Honda, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan bentuk dari hak kekayaan intelektual dengan cabang dari merek. Lalu mengenai indikasi geografis sendiri, hal ini diatur pada satu peraturan perundang-undangan yang sama dengan merek. Karena antara indikasi geografis dengan merek ini sendiri memiliki kesamaan pada hal yang dimana kedua bentuk hak kekayaan intelektual tersebut dicantumkan pada suatu produk. Namun yang membedakan adalah bahwa indikasi geografis ini menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam maupun faktor manusia serta kombinasi dari keduanya. Sehingga dalam menghasilkan suatu produk dari indikasi geografis ini sendiri diperlukan setidaknya ada dua faktor untuk memenuhi hal tersebut. Yang pertama, terdapat faktor manusia yang karena keterampilannya dan kemampuannya, maka ia dapat menghasilkan suatu produk maupun barang tertentu. Sedangkan faktor alam, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap misalkan mengenai produk pertanian. Hal tersebut mempengaruhi terhadap kualitas dari tanaman yang dihasilkan, entah itu mengenai lahan, entah itu mengenai iklim, dan faktor-faktor alam lainnya yang mempengaruhi apakah suatu produk ini telah dihasilkan secara otentik atau tidak. Dan apakah terdapat perbedaan, misalkan si produk tanaman ini dihasilkan melalui zona wilayah yang lain, sehingga di situ menunjukkan bahwa suatu indikasi geografis sendiri terbagi-bagi atas wilayah-wilayah tertentu.
sehingga hal tersebut merujuk kepada faktor alam itu sendiri. Salah satu contoh dari indikasi geografis ini adalah ubi cilembu dan tanaman-tanaman lainnya. Lalu di sini ada juga mengenai bentuk hak kekayaan intelektual yang lain, yaitu desain industri, di mana secara definisi desain industri merupakan suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi atau komposisi garis, warna, serta gabungan daripadanya yang membentuk unsur 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan pada pola 3 dimensi dan dapat diaplikasikan pada suatu produk di suatu perusahaan. Misalkan, apabila seseorang menjual produk seperti Aqua, maka padanya melekat 2 hak kurang lebih. Yang pertama, terdapat hak merek atas merek Aqua yang tercantum. Yang kedua, terdapat hak atas desain industri atas bentuk botol yang telah diinvensi oleh perusahaan tersebut. Lalu terkait dengan jangka waktu, perlindungan pada desain industri ini sendiri, yaitu berlangsung selama 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang kembali. Mengenai contohnya, telah saya sebutkan sebelumnya seperti botol Aqua, botol Yakult, maupun produk-produk furnitur tertentu yang memiliki keautentikan dan bentuk khasnya secara sendiri. Lalu kemudian, di sini saya akan membahas mengenai desain tata letak sirkuit terpadu, di mana desain tata letak sirkuit terpadu merupakan suatu karya intelektual berupa rancangan atau peta 3 dimensi yang sangat detail, yang menggambarkan posisi, interkoneksi dari elemen elektronik, yang di dalamnya terdapat elemen aktif maupun elemen pasif di dalamnya, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan suatu perlindungan terhadap seorang inventor yang telah menemukan desain tata letak sirkuit terpadu tersebut. Mengenai perlindungannya, desain tata letak sirkuit terpadu ini berlangsung selama 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang kembali. Kemudian, mengenai apa sih contoh dari desain tata letak sirkuit terpadu? Hal tersebut dapat terlihat dengan jelas pada sebuah teknologi-teknologi seperti laptop, televisi, telepon, tablet. Sekian mengenai pemaparan dalam materi hukum hak kekayaan intelektual. Jadi mengenai apa-apa yang saya telah sampaikan tadi, mohon untuk teman-teman terus merasa tidak puas dan merasa tidak tahu atas apa yang telah saya sampaikan. Sehingga daripada teman-teman sendiri akan terus terpacu dan berminat untuk menggali literatur-literatur yang telah beredar di masyarakat. Contohnya seperti jurnal, buku, dan lain-lainnya. Dan pun, kalaupun melihat kepada dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pun, telah secara aktif menerbitkan karya-karya publikasinya, seperti dalam bentuk jurnal maupun buku cetak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman masih memiliki ketidakpuasan ataupun hal-hal yang belum terjawab atas pemaparan tadi, teman-teman dapat mengomentari pada video ini di bawah. Sehingga dari situ, dari tim kita dapat membalas pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan referensi-referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin sekian dari apa-apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Yesi dari Hima Transbis. Jadi di sini aku akan membawakan materi perdagangan internasional. Oke, jadi sebelum kita masuk ke presentasinya, jadi aku akan kasih tahu dulu scope of materials-nya atau apa aja sih yang kita bahas pada hari ini. Jadi aku ada 3 pokok materi. Yang pertama itu sejarah dan perkembangan hukum perdagangan internasional. Yang kedua penjelasan mengenai organisasi ekonomi internasional yang bersifat global dan regional serta perdagangan internasional yang tertuang dalam GATT. Dan juga pengaruh hukum perdagangan internasional terhadap hukum nasional. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya yaitu pengertian perdagangan internasional. Jadi, apa sih yang dimaksud perdagangan internasional ini? Jadi, perdagangan internasional merupakan kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa antara 2 negara atau lebih yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama untuk saling memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dihasilkan sendiri serta untuk mencari keuntungan. Karena kita tahu sendiri kan pasti kalau setiap negara kan punya sumber dayanya masing-masing, jadi kita bisa memperoleh sumber daya yang kita tidak punya dengan adanya perdagangan internasional ini untuk mendapatkan bahan bakunya dari negara lain. Nah, selanjutnya aku juga ada definisi perdagangan internasional untuk dari pendapat ahlinya. Jadi di sini aku ambil dari ahli Hercules Boysen. Jadi di sini dia
mengemukakan bahwa ada 3 unsur perdagangan internasional. Yang pertama itu, hukum perdagangan internasional itu dapat dipandang sebagai suatu cabang khusus dari hukum internasional. Dan yang kedua, hukum perdagangan internasional adalah aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa, dan juga perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Dan yang ketiga, hukum perdagangan internasional juga terdiri dari aturan-aturan hukum nasional yang memiliki atau mempengaruhi secara langsung terhadap perdagangan internasional secara umum. Nah, karena sifat-sifat aturan hukum nasional tersebut, maka aturan itu nantinya juga menjadi bagian dari hukum perdagangan internasional itu sendiri. Selanjutnya, kita akan masuk ke sejarah dan perkembangan hukum perdagangan internasional. Nah, dimulai dari penciptaan perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan atau yang kita tahu dengan nama General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT atau GTT dan kelahiran WTO dari adanya GATT sebelumnya. Dan hal ini juga membuat perdagangan internasional memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan juga mempromosikan hubungan damai antar negara. Nah, sebelum adanya WTO sebagai organisasi perdagangan internasional terbesar saat ini, ada namanya GATT. Namun, GATT ini tuh tidak seperti WTO yang kita tahu merupakan organisasi internasional. Jadi, GATT itu kan berbeda ya sama WTO. Nah, sebelum adanya WTO, terdapat juga nih wacana membentuk organisasi, yaitu ITO. Tapi, ITO ini yang berasal dari Havana Charter tidak berhasil karena Amerika menolak Havana Charter dengan alasan negara yang meratifikasi perjanjian itu sedikit hingga nantinya ITO batal untuk didirikan. Nah, pada awal 1980-an, perjanjian umum seperti GATT sendiri jelas udah nggak relevan lagi ya dengan realitas perdagangan dunia seperti pada tahun 1940-an atau saat GATT diciptakan. Nah, ini tuh juga membuat WTO semakin diperlukan ya pada saat itu. Jadi pembentukan WTO ini dimulai pada 1 Januari 1995 yang menandai reformasi terbesar perdagangan internasional sejak akhir Perang Dunia Kedua. Sementara GATT hanya berfokus dengan perdagangan barang. Di sini WTO ini memberikan kita hal lebih gitu dari GATT karena WTO perjanjiannya juga mencakup hal-hal lain seperti perdagangan jasa dan juga kekayaan intelektual yang GATT sebelumnya belum mengatur. Nah, kelahiran WTO juga menciptakan prosedur baru untuk penyelesaian sengketa bagi negara anggotanya atau member states-nya. Jadi itu merupakan kelebihan-kelebihan WTO daripada GATT. Di slide selanjutnya, sebelum kita mempelajari perdagangan internasional lebih dalam lagi, pasti kita juga harus tahu ya sumber hukum perdagangan internasional. Mungkin kalau dari kalian yang udah ambil hukum perjanjian internasional, mungkin udah tahu ya apa aja sumber-sumber hukum internasional. Nah, di sini sumber hukum perdagangan internasional juga tidak terlalu beda. Yang pertama itu ada perjanjian internasional yang seperti kita tahu seperti VCLT dan juga kebiasaan perdagangan internasional atau custom dan juga prinsip-prinsip hukum umum atau general principle of law. Terus ada doktrin dari ahli dan juga putusan pengadilan atau jurisprudensi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke GATT atau General Agreement on Tariff and Trade. Jadi GATT sendiri atau Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan ini merupakan perjanjian kesepakatan multilateral yang bertujuan untuk mendorong perdagangan bebas dan adil dengan cara mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan seperti tarif dan juga kuota. Nah, GATT sendiri juga dibentuk pada tahun 1947 dan menjadi landasan bagi Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO yang kita bahas sebelumnya, yang kemudian menggantikan GATT sendiri pada tahun 1995. Lanjut, sebagai
tujuan utama GATT ini apa sih? Jadi tujuan utama dari GATT adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi global melalui perdagangan yang lebih terbuka dan kerjasama ekonomi antar negara. Dan juga adanya, kan kalau misalnya kita melakukan perdagangan internasional, itu pasti kan ada hambatan-hambatannya yang membuat hal perdagangan menjadi sulit kan. Nah, adanya GATT ini menjadi solusi untuk pengurangan hambatan perdagangan, seperti tarif dan juga kuota untuk nanti pasar global semakin terbuka. Dan juga GATT bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja melalui perluasan produksi dan juga pertukaran barang atau sumber daya dari antar negara. Dan juga GATT ini bertujuan untuk menciptakan perdagangan yang adil dan liberal dengan menghapus diskriminasi dan juga hal-hal yang memperhambat lainnya di dalam perdagangan internasional sendiri. Dan nantinya juga bisa meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya di seluruh dunia. Nah, untuk latar belakang pendirian GATT sendiri, GATT ditandatangani pada tahun 1947 oleh 23 negara dengan respon terhadap kondisi ekonomi pasca Perang Dunia Kedua. Dan perjanjian ini juga mengalami 8 putaran atau perundingan untuk mengatasi berbagai isu perdagangan pada saat itu. Dan dari adanya GATT sendiri, kita dapat menjumpai lahirnya WTO melalui Uruguay Round yang dilaksanakan pada 1986 dan sampai 1994. Dan juga GATT disempurnakan dan kemudian digantikan oleh WTO pada tahun 1995 yang menjadi organisasi formal untuk menegakkan aturan perdagangan yang terbesar di seluruh dunia pada saat ini. Nah, kita lanjut ke prinsip perdagangan internasional dalam GATT. Jadi di GATT ini ada beberapa prinsip yang mengatur arus perdagangan internasional. Yang pertama ada prinsip Most Favored Nation atau prinsip FFN, dan juga prinsip National Treatment, prinsip larangan restriksi pembatasan kuantitatif, prinsip perlindungan melalui tarif, prinsip resiprositas, dan juga perlakuan khusus bagi negara yang sedang berkembang. Oke, kita lanjut aja ke prinsip yang pertama, yaitu prinsip perdagangan internasional dalam GATT, yaitu prinsip FFN. MFN ini termuat dalam pasal 1 GATT. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminatif. Seperti yang kita tahu, non-diskriminatif berarti terbuka ya, nggak ada diskriminasi dari pihak manapun. Jadi di sini prinsip ini mengungkapkan bahwa semua negara anggota yang terikat dalam GATT ini untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan juga kebijakan impor dan ekspor, serta yang menyangkut biaya-biaya perdagangan lainnya. Dan perlakuan yang sama tersebut juga harus dijalankan dengan adanya unsur nih. Unsur yang pertama itu segera dan juga tanpa syarat, atau immediately dan juga unconditionally. Dan juga di sini dua unsur ini harus diterapkan terhadap produk yang berasal atau yang diajukan kepada semua GATT. Jadi semua produk itu juga dilindungi adanya prinsip MFN. Jadi semua produk dari negara-negara anggotanya GATT ini harus diperlakukan yang sama oleh negara yang terjalin dalam perdagangan internasional itu. Dan kita juga lanjut ke pengecualian dalam prinsip MFN. Dari adanya prinsip MFN ini juga kita harus tahu kalau adanya pengecualian atau exception di sini, seperti ketentuan pengamanan, atau mungkin kalian pernah dengar safeguard rule. Di sini pengecualian ini mengakui bahwa suatu pemerintah apabila tidak mempunyai upaya lain dapat melindungi atau memproteksi untuk sementara waktu industri dalam negerinya. Nah, pengaturan safeguard ini atau safeguard rule ini diatur dalam pasal XIX yang memperbolehkan kebijakan demikian, namun hanya dipakai dalam keadaan tertentu saja.
Nah, di sini suatu negara anggota dapat membatasi atau menangguhkan suatu konsensi tarif pada produk-produk yang diimpor dalam suatu jumlah yang meningkat dan menyebabkan kerusakan serius atau serious injury pada produk dalam negara tersebut. Jadi, safeguard rule ini hanya bisa dilaksanakan kalau adanya suatu kondisi di mana produk-produk yang diimpor dalam satu jumlah itu meningkatkan dan juga menyebabkan kerusakan yang fatal pada produsen dalam negerinya. Jadi itu safeguard rule itu hanya bisa diterapkan pada saat keadaan tertentu saja. Nah, selanjutnya prinsip national treatment. Di sini terdapat dalam pasal 3 GATT yang menurut prinsip ini produk dari suatu negara yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri. Prinsip ini juga memberikan perlindungan terhadap proteksionisme sebagai akibat upaya-upaya atau kebijakan administratif atau legislatif. Jadi produk misalnya impor dari Cina dan juga produk kita yang ada di Indonesia, misalnya jeruk Cina sama jeruk Indonesia itu tuh harus kita samakan, misalnya nggak boleh harganya dibedakan atau ada aturan-aturan khusus yang bisa membuat produk dari nasional negeri itu tuh lebih bagus daripada produk impor. Jadi ini prinsip national treatment itu membuat semua produk dari impor maupun yang ada di Indonesia itu diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri. Nah, selanjutnya prinsip perlindungan melalui tarif. Pada prinsipnya, GATT hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif. Meningkatkan tarif seperti contohnya meningkatkan tarif bea masuk dan juga tidak melakukan upaya-upaya perdagangan lainnya seperti non-tarif commercial measure. Jadi prinsip perlindungan melalui tarif ini strictly kalau buat adanya perlindungan terhadap produk dalam negerinya itu hanya dengan cara peningkatan tarif bea masuknya saja. Dan selanjutnya prinsip larangan restriksi atau pembatasan kuantitatif. Jadi ini tuh merupakan ketentuan dasar yang melarang negara anggota menerapkan pembatasan jumlah impor atau ekspor barang, baik dalam bentuk kuota maupun cara-cara lain yang bisa memperhambat atau mempersulit perdagangan bebas. Nah, tujuannya apa sih? Jadi tujuannya itu adalah untuk meminimalkan hambatan non-tarif dan juga tarif dalam perdagangan internasional sehingga arus barang antar negara itu menjadi lebih lancar dan juga semua negara dapat menikmati keuntungan dari perdagangan tersebut. Dan juga di sini ada prinsip perlakuan khusus bagi negara yang sedang berkembang. Mungkin dari namanya aja kita udah tahu ya prinsipnya itu seperti apa. Jadi di sini prinsipnya itu bertujuan untuk memberikan hak istimewa kepada negara yang berkembang, yang memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan yang lebih dari ketentuan-ketentuan perdagangan internasional. Di sini tuh udah diatur dalam GATT yang mengakui kebutuhan negara yang sedang berkembang untuk menikmati akses pasar yang lebih. Jadi di sini negara berkembang itu seperti diprioritaskan dan juga ada larangan terhadap negara maju untuk membuat rintangan yang mempersulit ekspor dari negara berkembang. Dan yang terakhir itu ada prinsip resiprositas dan atau yang kita kenal dengan timbal balik dalam GATT adalah prinsip fundamental yang mewajibkan konsensi perdagangan yang seimbang antar negara anggota. Jika suatu negara menurunkan tarif impornya, nah dan negara pengekspornya juga harus melakukan penurunan tarif timbal balik agar konsensi yang diberikan bersifat saling menguntungkan ya. Dan yang selanjutnya kita akan bahas WTO. Tadi kan kita udah bahas tentang GATT. Sekarang kita bahas WTO yang merupakan satu-satunya organisasi resmi internasional yang mengatur khusus mengenai rezim perdagangan multilateral. Dan tadi juga kita bahas kalau WTO itu terbentuk dengan adanya putaran Uruguay dan lahir dari sebelumnya ada GATT. Dan tujuan WTO ini adalah untuk mendorong arus perdagangan antar anggota, memfasilitasi perdagangan, penyelesaian sengketa dagang antar anggota. Dan fungsi WTO sendiri adalah untuk memfasilitasi implementasi persetujuan WTO sebagai forum perundingan.
mengelola sistem sengketa, peninjauan kebijakan perdagangan, dan juga melakukan kerjasama dengan organisasi internasional lain. Dan untuk rangkuman fungsi WTO-nya ada di slide selanjutnya. Yang pertama, mengelola perjanjian perdagangan WTO, forum untuk negosiasi perdagangan antar member state-nya, menangani sengketa perdagangan, memantau kebijakan perdagangan nasional, bantuan teknis, dan juga pelatihan untuk negara-negara yang berkembang, dan yang terakhir kerjasama dengan organisasi internasional lainnya. Mungkin prinsip yang ada dalam WTO sendiri, aku akan bahas satu-satu. Contohnya seperti yang pertama, non-discrimination. Mirip juga sama yang di GATT, suatu negara tidak boleh mendiskriminasi antar mitra dagangnya. Dan juga yang kedua ada opening trade, atau menurunkan hambatan perdagangan yang jelas untuk mendorong arus perdagangan, seperti hambatan bea masuk dan langkah-langkah seperti larangan impor kuota yang membatasi jumlah secara selektif. Itu juga diatur dalam WTO untuk membuka trade barriers. Dan juga di sini yang ketiga, predictability and transparency. Di sini perusahaan asing, investor, dan pemerintah harus yakin bahwa hambatan perdagangan tidak akan dinaikkan secara sewenang-wenang. Dan ada juga fair competition, atau prinsip ini juga mencegah praktik yang tidak adil seperti subsidi ekspor dan juga dumping produk dengan nilai yang di bawah normal untuk mendapatkan pangsa pasar. Nah, di sini masalah kompleksnya dan aturan untuk mencoba untuk menetapkan apa yang adil atau tidak adil dan bagaimana cara pemerintah untuk meresponnya juga diatur dalam prinsip fair competition ini. Selanjutnya ada support for less developed countries, mirip juga sama aturan buat negara berkembang dalam GATT tadi, karena lebih dari 3/4 anggota WTO juga adalah negara berkembang. Dan di sini dalam memajukan transisi ekonomi pasar negara berkembang tersebut, perjanjian WTO memberikan mereka masa transisi untuk menyesuaikan dengan ketentuan WTO. Dan dalam perjanjian fasilitasi perdagangan atau Trade Facilitation Agreement, ini juga memberikan dukungan praktis untuk implementasi perjanjiannya bagi negara berkembang. Dan juga ada prinsip protection of the environment buat melindungi lingkungan, prinsip inclusion atau inklusi yang juga upaya WTO untuk membangun sistem perdagangan yang lebih inklusif, dan juga partnership. Di sini WTO mempertahankan dialog rutin dengan masyarakat sipil, serikat pekerja, universitas, dan juga komunitas bisnis untuk meningkatkan kerjasama dan membangun kemitraan. Dan ada juga yang terakhir, prinsip digital trade. WTO mengakui semakin pentingnya e-commerce, dan di sini juga adanya tinjauan berkala terhadap program kerja WTO tentang e-commerce yang dilakukan oleh Dewan Umum yang berdasarkan dari berbagai badan di WTO. Nah, setelah kita bahas WTO dan GATT, jadi kita bahas juga nih, apa sih perbedaan dari GATT dan WTO sendiri? Jadi WTO itu kan merupakan perkembangan dari GATT, dan GATT sendiri itu sifatnya ad hoc, tidak seperti WTO yang merupakan organisasi internasional, dan juga GATT sendiri tidak ditujukan untuk pembentukan organisasi. Dan di WTO sendiri member state-nya itu dipanggil dengan sebutan member, sementara GATT itu disebut sebagai contracting party. Dan GATT sendiri itu hanya memfasilitasi perdagangan atau only goods, sementara WTO juga memfasilitasi perdagangan barang, service, dan juga lembaga penyelesaian sengketa. Dan penyelesaian sengketa di GATT sendiri kan memerlukan waktu lama, sementara WTO juga sudah mendapat fasilitas yang lebih lah daripada GATT, yaitu dengan adanya Dispute Settlement Body atau lembaga penyelesaian sengketa bagi member states-nya WTO. Nah, sebelum berakhir kita akan bahas pengaruh hukum perdagangan internasional terhadap hukum nasional. Nah, hukum perdagangan internasional sendiri mempengaruhi hukum nasional dengan mendorong harmonisasi dan juga unifikasi aturan yang mewajibkan penyesuaian legislasi domestik agar sesuai dengan perjanjian internasional dan menyediakan dasar hukum untuk penyelesaian sengketa perdagangan global, seperti yang terjadi pada kebijakan tarif, subsidi, dan mekanisme penyelesaian sengketa seperti melalui WTO, sehingga meningkatkan
efektivitas dan kepatuhan hukum nasional dalam transaksi lintas negara atau cross-border transaction. Dan contoh pengaruhnya apa sih? Misalnya, pengaruh perdagangan internasional terhadap hukum nasional itu contohnya di kebijakan tarif. Misalnya hukum WTO mempengaruhi bagaimana suatu negara menentukan dan menerapkan tarif impornya. Dan juga kebijakan subsidi, pengaturan mengenai subsidi juga untuk industri dalam negeri juga diselaraskan dengan prinsip yang diatur dalam perdagangan internasional sebagaimana yang diatur dalam WTO. Jadi misalnya Indonesia dalam melakukan cross-border transaction juga harus aturannya diselaraskan dengan apa yang diatur oleh WTO karena kita kan merupakan member states-nya WTO. Dan selanjutnya mekanisme penyelesaian sengketa. Misalnya Indonesia harus menerapkan regulasi perdagangan nasional yang selaras dengan penyelesaian sengketa kalau adanya dispute antar negara di WTO. Dan di sini juga ada dasar hukum nasional kerjasama perdagangan internasional. Di Indonesia sendiri dasar hukumnya itu ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Dan sebelum menutup, mungkin kalau aku waktu itu UTS-nya disuruh bikin paper, mungkin beda-beda ya tergantung kelasnya. Tapi kalau misalnya kalian disuruh bikin paper juga mungkin bisa bahas tentang WTO dan juga visi Indonesia di WTO sendiri. Misalnya ada 5 isu nih yang bisa kita highlight. Misalnya isu akses pasar global, penguatan regulasi perdagangan, peningkatan kapasitas dan infrastruktur, penyelesaian sengketa perdagangan, dan diversifikasi ekonomi atau isu-isu lainnya yang menyangkut tentang trade Indonesia dengan bantuannya sebagai member state di WTO. Sebelum menutup sesi kita pada hari ini, jadi aku mau bahas juga WTO dan visi Indonesia. Misalnya di sini tuh ada 5 isu yang bisa kita maksimalkan atau Indonesia maksimalkan sebagai anggota WTO sendiri, yaitu sebagai akses pasar global, penguatan regulasi perdagangan, peningkatan kapasitas dan infrastruktur, penyelesaian sengketa perdagangan, dan juga diversifikasi ekonomi. Jadi kalau kalian punya tugas misalnya mau buat esai tentang WTO dan Indonesia, mungkin kalian bisa bahas isu-isu seperti ini. Dan untuk menutup kesimpulannya, perdagangan internasional merupakan salah satu pilar utama dalam hubungan ekonomi antar negara. Melalui perdagangan negara-negara dapat meningkatkan akses terhadap barang dan jasa yang lebih baik dan lebih murah. Nah, dan juga ini juga nantinya bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan mempercepat pembangunan ekonomi. WTO sendiri juga memainkan peran kunci dalam mengawasi dan mengatur perdagangan internasional guna memastikan bahwa perdagangan berlangsung secara adil dan juga efisien. Mungkin sekian materi kita pada hari ini. Jadi sekian materi mentoring perdagangan internasional kita pada hari ini. Sekian, makasih juga dan maaf juga kalau ada salah. Kalau ada pertanyaan jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih semua.